Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahiba'il kiram, fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah, si penghargaan itu segenap pengurus DPP Front Persaudaraan Islam berikut DPW dan DPC-nya se-Jakarta. Tidak lupa juga penghargaan kita sampaikan kepada segenap pengurus daripada Masjid Keramat Luar Batang. Hadir bersama kita di tempat ini ada Imam FPI DKI Jakarta Al-Habib Hamid Al-Kaf, ada Imam FPI Jawa Barat Al-Habib Zaki Al-Aidarus, ada Imam FPI Banten Yai Haji Fakhru yang juga hadir bersama kita. Kemudian tidak lupa Mutawalli Magam Keramat Luar Batang, orang tua kita. Mudah-mudahan akan keempat kalinya, mudah-mudahan akan terus digelar setiap tahunnya, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, di sini juga hadir bersama kita banyak tokoh-tokoh yang hadir bersama kita. Ada tokoh jawaranya Bang Cacang bersama seluruh pasukan daripada Brigade Jawara Betawinya ya ikhwan. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kita kepada mereka. Kita doakan semoga semua habaib, semua kiai, semua ulama, semua pengurus daripada Masjid Keramat Luar Batang dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Sayakunu mulkun adud. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Kekhilafahan yang tegak berdiri setelah aku nanti usianya 30 tahun. Selanjutnya kata Nabi, wa ba'da dzalik, setelah 30 tahun tersebut sayakun, maka akan ada terjadi, akan datang mulkun adud, kerajaan yang menggigit. Jadi Nabi yang kasih tahu saudara bahwa nanti setelah beliau wafat, kekhilafahan itu hanya tegak 30 tahun. Setelah 30 tahun yang datang bukan lagi khalifah, yang datang adalah raja-raja saudara yang menggigit, yang menancapkan kekuasaannya di tengah umat saudara. Nah kemudian para ulama tarikh mencoba menghitung apa betul kekhilafahan yang dikabarkan Nabi itu hanya 30 tahun. Mari kita lihat saudara. Al-Imam Ibn Katsir saudara dalam kitab tarikhnya, begitu juga imam-imam yang lain mencoba merincikan. Dirincikan sebagai berikut, bahwa khalifah yang pertama yaitu Sayyiduna Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkuasa menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari. Selanjutnya begitu beliau wafat, naik khalifah yang kedua Sayyiduna Imam Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjadi khalifah 10 tahun 6 bulan 5 hari. 10 tahun 5 bulan 6 bulan 5 hari. Selanjutnya setelah beliau wafat, naik khalifah yang tiga yaitu Sayyiduna Imam Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau menjadi khalifah selama 11 tahun 11 bulan 18 hari, atau dengan kata lain 12 tahun kurang 12 hari saudara. Nah setelah Sayyidina Utsman wafat, naik Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, Sayyidina Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Beliau menjadi khalifah 4 tahun 8 bulan. 4 tahun 8 bulan. Selanjutnya setelah beliau wafat, naik khalifah yang kelima yaitu Sayyidina Imam Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau menjadi khalifah
selama 6 bulan 27 hari. Saudara, dari mulai Nabi kita wafat alaihi salatu wassalam tahun 11 Hijriah sampai turunnya Sayyidina Hasan dari jabatan khalifah berdamai dengan Muawiyah, salah. Dan Nabi bukan tukang ramal, bukan peramal. Jadi sekali lagi, kalau Nabi mengabarkan kepada kita nanti khilafah setelah aku 30 tahun, ini bukan ramalan. Ini berita nubuah. Ini mukjizat Nabi. Ini min dalailin nubuah. Ini bukan ramalan. Saudara, kalau ramalan bisa benar, bisa salah, bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Tapi kalau Nabi sudah memberikan berita, pasti akan terjadi, saudara. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, saudara. Dan juga ini bukan prediksi. Nabi bukan analis, bukan. Bukan sedang menganalisa terus Nabi mengambil suatu prediksi, bukan. Bukan, prediksi bisa benar bisa salah, saudara. Tapi Nabi ucapannya tidak akan pernah salah, saudara. Maka itu saya ingatkan dari awal, ingat, ini bukan ramalan Nabi, ini bukan prediksi Nabi, tapi ini adalah ucapan Nabi yang pasti benar, nggak mungkin salah, saudara, karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata begitu dihitung dari jumlah tahun, bulan, hari total semua percis yang Nabi sampaikan hanya 30 tahun, saudara. Nah, lalu setelah itu Nabi mengatakan sayakunu mulkun adud. Setelah itu akan datang kerajaan-kerajaan yang menggigit. Betul. Setelah Sayyidina saudara Hasan turun, maka kesana begitu Muawiyah mewariskan kekuasaan kepada anaknya yang bernama Yazid, dan seterusnya berkuasalah Bani Umayyah, kerajaan. Bani Umayyah tumbang, naik Bani Abbas, saudara, turun temurun menjadi raja. Itu juga kerajaan, saudara. Turun, runtuh, yaitu Bani Abbas, turun bani-bani yang lain sampai Turki Utsmani, saudara. Ya, semua itu adalah kerajaan yang kekuasaannya diwariskan turun temurun. Hanya saja tajawuzan, ulama menerimanya sebagai khilafah Islamiyah. Tajawuzan, saudara. Karena walau bagaimanapun mereka, saudara, secara de facto mereka memimpin umat, mereka mengambil kebijakan, mereka memimpin orang yang beriman. Tajawuzan, ulama tetap menyebut mereka sebagai khulafah. Nah, saya tidak ingin bicara soal raja-raja yang tajawuzan disebut khulafah, saudara. Saya ingin menggarisbawahi bahwa khilafah yang 30 tahun itulah yang disebut sebagai khilafah Rasyidah. Makanya khalifahnya disebut khulafah Rasyidin. Dari mana datang kalimat itu, saudara? Mari kita lihat, saudara. Kalau kita mau tahu dari mana datangnya, yaitu kalimat khilafah Rasyidah, ada satu hadis yang Nabi mengatakan, saudara, sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Ibn Majah, wa Ahmad, wa Hassanahu Abu Nu'aim, di mana Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Wajib bagi kamu sekalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya al khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, sunnahnya para khulafa' rasyidin al mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hadis tadi dikaitkan, ulama sepakat, saudara, bahwa khulafa' rasyidin 5 orang. Nah, selama ini kita selalu ngingetnya khulafa' rasyidin cuma 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kenapa Sayyidina Hasan dilupakan? Sayyidina Hasan juga khalifah, saudara. Tanpa Sayyidina Hasan enggak 30 tahun. Tanpa Sayyidina Hasan enggak 30 tahun. Sedangkan Nabi mengatakan khulafa' rasyidin selama 30 tahun. Nah, jadi dengan demikian kepemimpinan Sayyidina Hasan wajib dimasukkan sebagai bagian daripada khulafa' rasyidin. Terus ada yang jawab, Habib, mungkin karena Sayyidina Hasan terlalu sebentar, hanya 6 bulan 27 hari, cuman 7 bulan, saudara. Khalifah tetap khalifah walaupun cuman 1 hari. Hari ini diangkat jadi khalifah, besok meninggal, tetap dia khalifah, saudara. Apalagi ini Sayyidina Hasan memimpin nggak tanggung-tanggung, 27 hari, 3 hari membela Yazid bahwa Yazid tidak fasik. Yang kedua, saudara, ulama berbeda tentang kekafiran Yazid. Nah, kalau Yazid kafir atau tidak, ulama Ahlus Sunnah berbeda, saudara.
Tapi di kalangan Ahlus Sunnah seperti Ibnu Agil dan Al-Alusi sepakat mengkafirkan Yazid, saudara. Nah, sedangkan jumhur ulama tidak mengkafirkan Yazid, hanya memfasikkan dan menzolimkan Yazid, saudara. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan melaknatnya, saudara? Ulama-ulama Ahlus Sunnah yang terang-terangan melaknat Yazid: 1 Imam Ahmad, 2 Abu Ya'la, 3 Al-Khallal, kemudian yang keempat Ibnul Jauzi Al-Hambali, kemudian yang berikutnya As-Safaraini, At-Tiftazani, dan Imam Suyuti, saudara. Nah, adapun Ahlus Sunnah, saudara, Ahlus Sunnah yang mutasawwifah, yang mendalami ilmu sufi seperti Imam Ghazali, beliau tidak suka melaknatnya, tapi beliau pesan jangan juga dipuji, jangan juga dilaknat, saudara. Nah, jadi di sini saya ingin garis bawahi, Yazid adalah sosok, saudara, fasik, zalim. Bahkan sebagian ulama mengkafirkannya, sebagian ulama melaknatnya, karena dia yang paling bertanggung jawab terhadap pembantaian Sayyidina Husain dan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas. Itu bagian yang kedua. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga, saudara. Nah, bagian ketiga ini, saudara, untuk apa sih Sayyidina Husain itu ke Irak? Untuk dakwah dan hisbah ke sang raja, saudara. Jadi perlu dicatat, saudara semua, Sayyidina Husain menolak, tidak mau memberikan sumpah setia. Beliau nggak angkat senjata, cuma nolak. Akhirnya beliau dipaksa oleh Yazid melalui gubernur kota Madinah. Datangi Husain, paksa dia berbaiat, memberikan sumpah setia kepada khalifah. Tapi permintaan itu ditolak oleh Sayyidina Husain. Karena Sayyidina Husain nggak mau memberikan sumpah setia kepada pemimpin yang busuk, saudara. Pemimpin yang busuk, pemimpin yang jahat, pemimpin yang fasik tidak berhak untuk mendapatkan sumpah setia dari Sayyidina Husain maupun dari keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya Sayyidina Husain di Madinah diganggu terus, saudara, bahkan ingin dibunuh. Kemudian Sayyidina Husain ajak keluarganya semua hijrah ke Mekah, saudara. Ternyata di Mekah juga terus diganggu, tapi Sayyidina Husain tidak diam, tetap beliau ingin amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Khalifah yang fasik tetap beliau nasihati, harus taubat. Nggak mau taubat turun, saudara, nggak boleh jadi pemimpin umat. Sayyidina Husain tetap nggak mau memberikan sumpah setianya, tetap beliau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sungguh pun begitu, beliau nggak angkat senjata, saudara, enggak. Di Madinah pengikut Sayyidina Husain banyak, di Mekah pengikut Sayyidina Husain banyak, tapi beliau nggak mau angkat senjata, beliau mau amar ma'ruf nahi munkar. Hak katakan hak, batil katakan batil. Sultan yang fasik yang nasihati, peringati. Itu prinsip daripada Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum, saudara. Nah, akhirnya Sayyidina Husain diundang oleh masyarakat Irak, saudara. Hei cucu Nabi, kau diganggu di Madinah, kau diganggu di Mekah, sini tinggal bersama kami di Irak. Mari tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Irak. Di Irak ini banyak pecintamu, akan menjagamu, akan melindungimu. Nggak ada lagi yang mengganggumu, sehingga engkau bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, setelah dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, saudara, akhirnya Sayyidina Husain memutuskan untuk hijrah ke Irak dalam rangka agar punya kekuatan buat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar mesti punya kekuatan, saudara. Saya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Jakarta, di Indonesia sendiri nggak bisa. Makanya saya bikin organisasi namanya FPI, kerjanya rame-rame. FPI juga nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar sendiri. Ajak ormas-ormas Islam lain, ajak jawara-jawaranya ikut berjuang, saudara. Nah, amar ma'ruf nahi munkar perlu kekuatan, perlu kebersamaan. Itu yang dilakukan Sayyidina Husain. Oh, di Madinah ditekan, mau dibunuh. Oh, di Mekah ditekan. Akhirnya beliau hijrah ke Irak, saudara. Nah, di tengah perjalanan beliau dikepung oleh pasukan Ibn Ziyad yang dikirim oleh Yazid, saudara. Akhirnya beliau dan keluarga dibantai. Nah, ini yang perlu kita ingatkan, saudara. Nah, jadi Sayyidina Husain digiring ke padang Karbala. Saat itu jumlah keluarga dan sahabat Sayyidina Husain itu ada 72 orang.
ditambah Sayyidina Husain jadi 73, ditambah Sayyidina Husain jadi 73, saudara. Nah kemudian Ahlul Bait sendiri, saudara, itu jumlahnya ada 32. Nah 32 itu, saudara, saya bacakan di sini, saya tunjukkan siapa saja Ahlul Bait yang ikut gugur di padang Karbala, saudara, supaya kita tahu, yaitu nama-namanya, orang-orangnya, saudara. Syuhada Karbala dari Ahlul Bait, yang pertama 7 putra Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib 7 putranya, berarti ini adik-adiknya Sayyidina Husain nih, saudara, lain ibu, satu bapak, yaitu yang bernama, saudara, 7 putra Ali bin Abi Thalib yang bernama Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ja'far, dan Abbas, dan Sayyidina Husain sendiri putra Sayyidina Ali. 7 orang ikut dibantai, dibunuh di padang Karbala. Ini Sayyidina Husain dan adik-adiknya. Adik-adik Sayyidina Husain ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Abu Bakar, ada yang nama Umar, ada yang namanya Utsman, saudara. Ini bukti, saudara, bukti kalau Sayyidina Ali itu cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, cinta kepada Sayyidina Umar, cinta kepada Sayyidina Utsman. Mana buktinya Sayyidina Ali cinta mereka? Sayyidina Ali menamakan anak-anaknya dengan nama Abu Bakar, Umar, dan Utsman, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Itu 7 putra dari Sayyidina Ali yang wafat. Kemudian ditambah lagi 4 putra Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan putranya juga ada yang ikut pamannya, saudara, ke padang Karbala. Nah yang wafat di padang Karbala sebagai syahid ada 4 orang. Abdullah, Abu Bakar, Umar, dan Al-Qasim. Lagi-lagi Sayyidina Hasan menamakan anaknya ada Abu Bakar dan ada Umar. Ini menunjukkan hubungan Ahlul Bait dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sangat mesra, sangat baik, penuh cinta dan kasih sayang, saudara. Kemudian yang berikutnya, saudara, ada 5 putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain, saudara, 5 putranya ikut dibantai di padang Karbala. Ada Ali Akbar, ada Abdullah, ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada Ali Al-Asghar. Lagi-lagi Sayyidina Husain kasih nama anaknya Abu Bakar dan Umar, saudara. Subhanallah. Nah ini yang namanya Ali Al-Asghar, saudara, masih bayi 6 bulan, saudara. Sayyidina Husain gendong, saudara, ke tepi sungai untuk dikasih air, dipanah oleh pasukan musuh, dibunuh itu bayi, saudara. Nah jadi 6 daripada 5 putra Sayyidina Husain ikut gugur di padang Karbala. Lalu ada 3 putra dari Aqil bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib, saudara Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Aqil. Nah Sayyidina Aqil ini punya anak 3. Artinya apa ini, saudara? Anaknya Sayyidina Aqil ini 3, ini merupakan sepupu daripada Sayyidina Husain. Siapa mereka? Ja'far, Abdullah, dan Abdurrahman. Bahkan cucu dari Aqil bin Abi Thalib yang bernama Abdullah dan Muhammad ikut gugur di padang Karbala, saudara. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada 2 putra, saudara, dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Siapa yang nggak tahu Ja'far bin Abi Thalib yang berdebat, saudara, dengan Abu Sufyan di hadapan Najasyi tatkala terjadi rombongan hijrah yang pertama. Dengan ayat Qur'annya, dengan kepiawaiannya, dengan kecerdasannya, akhirnya beliau dengan orang umat Islam yang hijrah ke Habasyah mendapatkan suaka politik dari Najasyi, saudara. Ja'far, nah Ja'far ini punya anak bernama Abdullah. Abdullah punya 2 putra, yaitu Aun dan Muhammad, ikut gugur di padang Karbala, saudara. Jadi nggak sedikit. Makanya di sini kita lihat di bagian nomor 4, nomor 5, saudara. Banyak Ahlul Bait yang jadi syuhada. Nah, saya tulis banyak karena 34 orang bukan dikit itu. 34 Ahlul Bait itu cukup banyak, saudara. Nah, tapi sungguh pun begitu. Di nomor 5, lihat paling bawah, Zuriyah Hasan dan Husain tetap ada. Alhamdulillah. Ada putra Sayyidina Hasan dan ada putra Sayyidina Husain yang masih kecil-kecil, saudara, yang berlindung di kemah bersama bibi mereka, yaitu Sayyidah Zainab Sri Kandi Karbala, saudara. Sang bibi melindungi anak-anak kecil tersebut supaya tidak dibantai dan tidak dibunuh. Dengan keberaniannya, saudara, dengan kecerdasan dan kepiawaiannya, walaupun beliau hanya seorang wanita, saudara, mampu untuk menggentarkan mereka-mereka yang ingin membantai habis
turunan Nabi sampai akar-akarnya, saudara. Akhirnya Zainab berhasil dengan pertolongan Allah. Beberapa anak daripada Sayyidina Hasan dan juga satu anak dari Sayyidina Husain, Imam Ali Zainal Abidin, selamat dari pembantaian padang Karbala. Kalau Imam Ali Zainal Abidin dibantai juga, habaib di Indonesia nggak ada, saudara. Karena habaib di Indonesia mereka adalah zuriyah Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain. Andai kata Sayyidina Ali Zainal Abidin terbunuh di padang Karbala, niscaya nggak ada habaib di Indonesia, saudara. Maka itu banyaknya habaib di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei, saudara, kemana-mana, saudara. Itu salah satu bukti Imam Ali Zainal Abidin selamat dari pembantaian padang Karbala. Alhamdulillah. Kemudian mari kita lihat, saudara, nomor 6, Al-Husain mengajar umat datuknya. Apa yang diajar? Jangan pernah menjilat penguasa, saudara. Jadi kalau ada yang nanya, Habib, Thariqah Ahlul Bait itu apa? Salah satu Thariqah Ahlul Bait ini, saudara, jangan menjilat penguasa. Jangan kita mengaku ikut Thariqah Ahlul Bait kalau kerjaan kita, saudara, hanya menjilat penguasa. Nggak berani mengkritik penguasa. Kalau nggak berani masih nggak apa-apa, asal dia diam. Tapi kalau sudah menjilat, saudara, cari muka, saudara, hanya cari selamat sendiri dengan mengorbankan umat, itu bukan Thariqah Ahlul Bait. Takbir. Jadi Thariqah Ahlul Bait salah satunya jangan jilat penguasa. Dan yang kedua apa? Jangan takut lawan Raja Durjana. Jangan. Karena Nabi yang amanatkan, saudara, kalimatul haq amama sultanil jair, itu adalah afdolul jihad. Afdolul jihad, sebagus-bagusnya jihad adalah kalimatul haq, kalimat yang hak yang disampaikan amama sultanil jair, di depan penguasa yang jair, yang zolim, yang jahat, yang bejat, saudara. Nah, jadi amanat Nabi ini dijaga oleh Sayyidina Husain. Jangan menjilat penguasa dan jangan pernah takut lawan Raja Durjana. Dan yang berikutnya lagi, Sayyidina Husain, saudara, sosok Ahlul Bait yang lengkap mencontoh ayah dan kakeknya. Bagaimana saya katakan lengkap? Nabi dulu berdakwah, Al-Husain berdakwah. Nabi berkhidmah, Al-Husain berkhidmah. Nabi berjihad, Al-Husain berjihad, saudara. Dakwah, hizbah, jihad, tiga-tiganya ada di diri Al-Husain, saudara. Inilah Thariqah Ahlul Bait. Nah, jadi jangan kalau nanti ada habaib yang amar ma'ruf nahi munkar dibilang, oh ini nggak ikut Thariqahnya Ahlul Bait. Dari mana, saudara? Dakwah itu Thariqah Ahlul Bait. Hizbah itu amar ma'ruf nahi munkar, Thariqah Ahlul Bait. Jihad itu juga Thariqah Ahlul Bait. Nah, tinggal bagi-bagi aja. Ada Ahlul Bait yang mampunya dakwah, teruskan. Oh, dia nggak bisa untuk berhizbah, nggak apa-apa, saudara. Ada Ahlul Bait yang mampu amar ma'ruf nahi munkar, saudara, teruskan. Oh, dia nggak mampu dakwah yang lembut, nggak apa-apa, teruskan. Oh, ada Ahlul Bait yang mampu berjihad, saudara, melawan musuh-musuh Islam, teruskan. Tapi dia nggak mampu dakwah dengan lembut, nggak apa-apa. Serahkan dakwah dengan yang lain, serahkan hizbah dengan yang lain. Dia mampu jihad, jihad. Karena dakwah, hizbah, jihad, tiga medan juang wajib disinergikan. Nah, jangan diadu-adu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, kita lanjut lagi, saudara. Yang ketujuh, Husain sabar tegas. Ini sudah tadi kita sudah sampaikan, saudara. Yang kedelapan langsung, jangan pernah meratapi Karbala, jangan juga meratap di Asyura. Ini tadi sudah dibahas oleh Habib Zaki, saudara. Ya, yuk kita peringati Asyura, termasuk kita peringati peristiwa Karbala, saudara, yaitu dengan memompa semangat kita untuk dakwah, untuk hizbah dan untuk jihad, bukan dengan meratap. Ada yang nanya, sedih nggak boleh, Habib? Oh boleh, boleh. Meneteskan air mata nggak boleh, Habib? Boleh, boleh. Sedih, meneteskan air mata, dalilul mahabbah, itu merupakan bukti cinta. Yang nggak boleh meratap, histeris, melukai diri, saudara, merobek-robek baju, saudara, itu meratap nggak boleh. An-niyaha haram, nggak boleh, saudara. Nah, maka itu Al-Imam Ali Zainal Abidin
Pernah suatu ketika beliau menangis. Dan beliau sering menangis kalau ingat peristiwa Karbala, saudara. Karena beliau saksi mata, ngelihat langsung bagaimana ayahnya dibantai, bagaimana kakak dan adiknya dibantai, saudara. Bagaimana sepupunya, pamannya dibantai. Bagaimana para pecinta Ahlul Bait dibantai. Nah, beliau kalau ingat Karbala, beliau neteskan air mata. Terus ada yang tegur. Ditegur, wahai cucu Nabi, itu kan peristiwa sudah lama terjadi. Kenapa kau masih harus menangis? Kan nggak boleh meratap. Nah, jadi dijawab oleh Imam Ali Zain Abidin, aku tidak meratap, aku hanya menangis. Kenapa aku tidak boleh menangis? Nabi Yakub saja begitu Yusuf hilang menangis sampai buta. Padahal dia tahu kalau Yusuf akan kembali. Nabi Yakub tahu Yusuf nanti bakal kembali, saudara. Tapi kehilangan Yusuf tetap nangis sampai buta lagi nangisnya, saudara. Aku menangisi keluargaku yang gak bakal kembali, dibantai, dibunuh. Kenapa aku gak menangis? Toh nangisnya Imam Ali Zainal Abidin kan gak sampai buta, saudara. Jadi beliau memakai dalil itu, gak apa-apa menangis dalilul mahabbah. Boleh teteskan air mata sebagai dalil mahabbah. Yang gak boleh meratap, saudara. Meratapi, histeris, merusak diri, pakaian, saudara, nyobek-nyobek badan, mengenang peristiwa Asyura. Itu bukan tata cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya, saudara, yang ke-9, saudara, Nabi ajarkan Quran dan Sunnah. Nabi wariskan Quran dan itrahnya. Jangan lupa, jangan dua hadis tsaqalain diadu-adu. Yang pertama, taraktu fikumus tsaqalain kitabullah wa sunnati. Yang kedua, taraktu fikumus tsaqalain kitabullah wa itrati. Dari segi sanad, hadis yang kedua lebih kuat, riwayat Imam Muslim, saudara, yaitu kitabullah wa itrati. Aku tinggalkan dua peninggalan berat di tengah kamu, yaitu kitabullah dan itrati ahli baiti. Itrahku, yaitu keturunanku, mereka adalah ahlul baitku. Ini hadis lebih kuat dari hadis yang kitabullah wa sunnati. Tapi yang kitabullah wa sunnati bukan hadis dhaif, itu juga hadis sahih. Nah, kalau dua-duanya hadis sahih, al-jama' bainal adillah, kita gabung, bukan kita adu. Jangan satu hadis diambil, hadis yang satu lagi dibuang. Enggak, saudara. Nabi meninggalkan dua peninggalan maha berat, Al-Quran dan keturunannya. Hadis ini sahih. Lalu bagaimana Nabi meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya? Kita terima, karena memang as-sunnah adalah penjelas isi kandungan Al-Quran. Tanpa as-sunnah kita tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran. Jadi yang ditinggalkan oleh Nabi, Al-Quran dan as-sunnah, dan keturunannya wajib menjaga Al-Quran dan as-sunnah, saudara. Jadi begitu cara kita memahami hadis. Pegang Al-Quran, pegang as-sunnah, dan ahlul bait wajib menjaga Al-Quran dan as-sunnah. Jangan mengaku ahlul bait kalau nggak mau ikut Nabi. Jangan mengaku ahlul bait kalau nggak mau jaga Al-Quran dan as-sunnah. Jangan mengaku ahlul bait kalau perilakunya hanya membuat malu keluarga Nabi, saudara. Nah, jadi sekali lagi di sini, kira-kira jelas tidak? Inilah thariqah ahlul bait yang diajarkan oleh Sayyidunal Imam Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Baik ya ikhwan. Kemudian yang terakhir, istri dan zuriyah Nabi semuanya ahlul bait wajib kita cintai. Begitu juga semua para sahabat Nabi wajib untuk kita cintai, insya Allah. Nah, sebagai penutup, saudara, kalau barusan saya sebutkan nama-nama para syuhada, rasanya perlu juga kita sebutkan nama-nama penjahatnya, saudara. Setuju? Siapa aja itu? Manusia durjana, manusia biadab, keluarga Nabi dibantai sampai begitu, binatang itu manusia. Mau tahu? Betul? Yang bertanggung jawab atas pembantaian Al-Husain dan Ahlul Bait di padang Karbala, satu, Yazid bin Muawiyah laknatullah alaih. Enggak, saya enggak ragu-ragu melaknat Yazid, saudara. Yazid al-mal'un. Kenapa dia bertanggung jawab? Sebab dialah raja yang berkuasa dan memerintahkan Ibn Ziyad untuk mengejar Husain. Jadi walaupun dia tidak ikut turun di lapangan, tidak ikut
bersimbah darah, tidak ikut membunuh, tapi dia raja, dia yang nyuruh, dia ngasih tugas untuk bantai keluarga Nabi. Saya mau tanya, dia tanggung jawab tidak? Tanggung jawab tidak? Itu pendapat Ahlus Sunnah, saudara. Yang kedua adalah Ubaidillah ibnu Ziyad, ini gubernur Basrah dan Kufah, saudara, yang diangkat oleh Yazid, yang memimpin pasukan, saudara, untuk membantai daripada Sayyidina Husain dan keluarganya. Ini Ubaidillah bin Ziyad, di kertas kita disebut bin Ziyad, saudara. Nah, itu ada di nomor berapa tadi? Bin Ziyad nomor 4. Itu ada namanya Ibnu Ziyad, saudara. Ini orangnya, dia gubernur yang berkuasa ketika itu, saudara. Yang ketiga, Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, saudara. Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabat Nabi, orang mulia, orang bertakwa, orang berjasa. Beliaulah yang memimpin peperangan Al-Qadisiyah sehingga, saudara, Persia jatuh ke tangan umat Islam di bawah telapak kaki Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi sekali lagi, saudara, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat besar, beliau punya anak banyak, anak-anaknya banyak orang-orang soleh, saudara. Tapi ada satu oknum anaknya, saudara, yang bernama Umar, sebagaimana saya sebutkan tadi, bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dialah yang menjadi panglima pasukan yang membantai Sayyidina Husain di lapangan, saudara. Jadi yang berdiri paling depan dengan kuda perangnya sebagai panglima, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keempat, seluruh pasukan Ibn Ziyad yang ikut menyerang, ikut membantai, berapa ribu pun jumlah mereka, semuanya bertanggung jawab atas pembantaian keluarga Nabi. Betul? Yang kelima, ini yang gak boleh dilupakan, penduduk Irak, khususnya penduduk Kufah yang ngundang Sayyidina Husain. Mereka nyurati, ayo cucu Nabi ke tempat kita, kita akan jaga, kita akan bela, kita akan bersatu. Begitu terjadi pembantaian, satu tidak ada yang muncul, saudara. Nggak ada. Dikhianati seluruh penduduk Kufah ketika itu, yang mengundang Sayyidina Husain, yang ngajak Sayyidina Husain ke Irak, saudara, dengan janji mereka akan ikut bersama berjuang. Ternyata begitu terjadi, dikepung, dibantai, satu pun tidak muncul. Mereka semua ikut bertanggung jawab dalam pembantaian Sayyidina Husain, saudara. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui, saudara. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang, saudara, apa yang terjadi setelah terjadinya Karbala, saudara? Apa Allah diam? Apa Allah akan biarkan orang-orang yang zalim? Bagaimana nasib Imam Ali Zainal Abidin? Ali Zainal Abidin gak mau ikut campur urusan politik, duduk ibadah, mengajar umat dengan ilmunya, sampai-sampai beliau dijuluki As-Sajjad, orang yang banyak sujud, saudara. Semua ahlul Madinah, tabi'in dan tabi'in tahu siapa Imam Ali Zainal Abidin. Dan beliau tidak menggerakkan orang untuk balas dendam, saudara. Beliau serahkan kepada Allah apa yang akan dilakukan oleh Allah, karena beliau yakin Allah tidak akan diam, saudara. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Saya bacakan sedikit, saudara, beberapa informasi. Saudara, yang pertama, saudara, ada orang bernama Hakim bin Tufail At-Ta'i. Ini yang pertama kali melayangkan anak panah ke Sayyidina Husain. Dengan anak panah, saudara, dia panah Sayyidina Husain dan mengenai tubuh Sayyidina Husain. Namanya Hakim bin Tufail At-Ta'i, saudara. Nah, ini, saudara, dibunuh oleh pasukan Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi. Jadi setelah terjadi peristiwa Karbala, masyarakat Madinah marah, masyarakat Mekah marah, saudara. Umat Islam di mana-mana marah. Nah, di antara yang marah tersebut, saudara, ada yang bernama Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi, saudara. Dia bentuk pasukan, dia bentuk ribuan pasukan, semua yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain dia kejar, saudara. Dicari ke kampungnya, dicari ke rumahnya, saudara. Nah, di antara yang berhasil ditangkap, dibunuh adalah Hakim bin Tufail At-Ta'i yang memanah Sayyidina Husain. Kedua, Sinan bin Anas An-Nakhai, ini yang menebas Sayyidina Husain. Yang pertama kali menebaskan pedang mengenai badan Sayyidina Husain, saudara. Itu namanya Sinan bin Anas. Ini, saudara, rumahnya dihancurkan, saudara,
oleh pasukan-pasukan yang membalas dendam, saudara. Tanpa perintah Ahlul Bait, umat marah, di mana-mana bergerak, saudara. Tanpa disuruh Ahlul Bait, di mana-mana umat marah. Akhirnya rumah orang ini dihancurkan, dan orang ini sendiri menjadi gila sampai akhir hayatnya, saudara. Gila, dia telanjang tiap hari di tengah jalan, saudara, teriak-teriakan sampai matinya, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, Syamr ibn Dzil Jausan ad-Dabbabi, saudara. Siapa ini Syamr bin Dzil Jausan? Ini yang memenggal kepala Sayyidina Husain, saudara. Dia yang pegang itu kepala Sayyidina Husain, dia penggal, putus kepala Sayyidina Husain, saudara. Nah, tapi dia bisa menggal setelah Sayyidina Husain jatuh ke tanah. Begitu Sayyidina Husain masih berdiri, nggak ada yang berani dekat, saudara. Sayyidina Husain puluhan orang, saudara, jatuh bersimbah darah berhadapan dengan beliau, walaupun usianya sudah lebih dari 60 tahun. Beliau lawan, nggak ada satupun yang berani untuk mubarazah, duel, berhadap-hadapan dengan pedang, nggak berani, saudara. Makanya mereka hantam Sayyidina Husain, dikepung, dihantam dengan anak-anak panah dulu, saudara. Begitu Sayyidina Husain sudah tertusuk puluhan bahkan ratusan anak panah, jatuh ke tanah, baru mereka berani nebas, baru mereka berani menggal, saudara. Nah, ini yang menggal namanya tadi Syamr bin Dzil Jausan, saudara. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Nah, umat yang marah, di mana-mana terjadi, saudara, pemberontakan, saudara, terhadap Yazid. Akhirnya umat yang marah ini mencari Syamr bin Jausan, didapatkan, dan akhirnya Syamr bin Jausan dibunuh, dan jasadnya dilempar jadi makanan anjing gurun, saudara. Jasadnya dilempar, dimakan anjing gurun, saudara. Ini yang menggal kepala Sayyidina Husain. Kemudian ada lagi satu, Huli bin Yazid al-Asbahi, saudara. Nah, siapa ini? Ini yang membawa kepala Sayyidina Husain ke Ibnu Ziyad, saudara. Jadi begitu habis dipenggal, kepala itu dibawa. Nah, yang bawa ini namanya Huli bin Yazid al-Asbahi, saudara. Dibawa ke gubernur, saudara. Nah, orang ini dicari oleh umat yang marah. Kemudian apa yang terjadi? Saudara, istrinya pun marah. Gila, kau bawa kepala cucu Rasulullah ke rumah kita untuk kau serahkan kepada gubernur. Demi Allah, aku nggak mau bersamamu lagi. Lari istrinya, anaknya dibawa lari, nggak mau. Kau membawa musibah, kau membawa malapetaka, kau membawa bencana. Ini kepala cucu Nabi, kau bawa ke rumah. Istrinya lari, nggak mau balik lagi, saudara. Dan nggak sampai di situ, saudara. Akhirnya, saudara, dia ditemukan oleh, yaitu orang-orang yang marah, saudara. Akhirnya dibunuh dan jasadnya dibakar, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu, ini yang perlu anda ketahui. Kemudian Syamr bin Jausan, saudara, yang tadi sudah kita lihat, saudara, bagaimana dia yang memenggal, kemudian akhirnya dijadikan makanan anjing dan lain sebagainya. Ada peristiwa yang menarik, saudara. Salah satu pembantai Sayyidina Husain dipenggal, kepalanya dikirim ke Madinah, dikirim ke rumah Ali Zainal Abidin. Begitu dikatakan, ya cucu Rasulullah, ini kepala yang membunuh ayahmu. Istighfar Imam Ali Zainal Abidin, astagfirullah, kenapa kau bawa kemari? Keluarkan, jangan bawa musibah ke dalam rumahku. Ini najis, kotor, pinggirkan. Subhanallah. Nah, di sini yang saya mau sampaikan. Artinya Ahlul Bait nggak balas dendam, Ahlul Bait nggak gerakin umat, Ahlul Bait mengadu kepada Allah. Allah kabulkan. Sampai dalam tafsir Ibn Katsir dan tarikhnya disebutkan, tidak ada satupun, saudara, tidak ada satupun yang terlibat dalam pembantaian keluarga Nabi di padang Karbala kecuali mereka dibalas oleh Allah. Ada yang mati hina, ada yang gila, ada yang dikasih makanan anjing, semuanya mati dengan hina, saudara. Yazid sendiri akhirnya, saudara, hanya 3 tahun berkuasa. Setelah peristiwa tersebut, 2 tahun kemudian Yazid akhirnya meninggal dunia dalam keadaan hina, saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan sekali lagi buat semua. Tanamkan cinta kita pada keluarga Nabi, tanamkan cinta kita kepada keluarga Nabi. Siap cinta keluarga Nabi? Siap cinta keluarga Nabi? Siap semangatkan gelora dakwah, kisbah dan jihad. Takbir, takbir, angkat tangan semua, takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan masuk waktu maghrib, kita azan dan kita buka puasa bersama. Sallu ala Nabi. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.